Oh, melaporkan Jokowi itu salah. Yang harus dilaporkan itu ya pemerintah daerah. Ya toh? Ya, kita berharap bahwa polisi juga punya cara pandang yang sama. Tentu dari pengalaman penanganan kasus Rizik Syihab, ya, orang datang lapor mungkin bisa saja laporannya diterima, ya. Bahkan kalau perlu diproses, karena sekarang ini kan eranya orang menuntut persamaan di hadapan hukum, semua orang sama, ya. Jadi tidak apa-apa, mereka lapor, diakomodir, diperiksa. Kalau memang tidak memenuhi unsur-unsur pidana seperti dimaksud dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ya pasti perkaranya di-drop, tidak dilanjutkan. Nah, yang jadi masalah sekarang, pemerintah daerah Kabupaten Sika, bupati terutama harus menjelaskan, ya, memberikan klarifikasi. Karena ini kan sudah 1 kali 24 jam terjadi pro dan kontra, orang sudah saling menghujat. Tetapi kita belum dengar penjelasan dari Bupati Sika, ya, mengklarifikasi mengapa peristiwa kerumunan itu terjadi dan berapa kira-kira jumlah yang kurang lebih, ya, kerumunan itu baik di titik pertama maupun di titik yang berikutnya, dan apakah pada waktu Presiden kembali dari Napung Gete menuju Bandara Franseda Wayoti juga terjadi peristiwa yang sama. Ini harus dijelaskan supaya pemerintah daerah itu memperlihatkan punya tanggung jawab. Jangan membiarkan masyarakat saling menghujat, ya, saling membuli, yang satu mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, ya, saling memaki di media sosial, hanya karena sampai dengan jam ini pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi. Kalau istana dari kemarin sudah mengklarifikasi bahwa itu di luar dugaan mereka. Mereka tidak menduga bahwa akan terjadi itu. Mereka juga menduga bahwa masyarakat mungkin hanya di kiri kanan jalan melambaikan tangan, mengangkat-angkat bendera kecil merah putih. Tapi kan ternyata ada insiden. Ya, kalau saya menyatakan memang dalam banyak hal pemerintah ini mau pintar sendiri, ya, ego. Segala sesuatunya kurang melibatkan peran serta masyarakat. Ya. Kalau ini dikelola secara baik, ya, karena bagaimanapun kecintaan masyarakat itu luar biasa. Dikelola secara baik, tiap-tiap pos disiapkan beberapa kelompok masyarakat dengan tetap berjaga jarak. Cukup 3 atau 5 menit sapaan adat. Yang di Maumere itu ada istilah huler wair, ya, huler wair dengan nodin bako buataa, itu siripinang, ya, tembakau siripinang. Walaupun secara simbolis itu masyarakat sudah puas, artinya budaya masyarakat setempat pun ditonjolkan. Karena kita punya presiden ini kan yang presiden yang sangat punya perhatian tinggi terhadap persoalan budaya. Karena persoalan budaya di era Presiden Jokowi dengan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan dinyatakan sebagai kebudayaan merupakan investasi bangsa dalam membangun peradaban dunia. Jadi masalah budaya ini Presiden sangat concern, ya. Kenapa ini tidak dikelola oleh pemerintah daerah? Daripada masyarakat berkerumun secara tidak teratur, mestinya diatur di pos pertama sapaan adat, cukup 5 menit, dibuat teratur. Kemudian kira-kira 10 kilo berikutnya ada satu kelompok masyarakat di situ lagi. Kemudian satu kali lagi di ujung. Luar biasa.
Oh, melaporkan Jokowi itu salah. Yang harus dilaporkan itu ya pemerintah daerah. Ya toh, Forkompimda. Di sana ada bupati, ada Kapolres, ada kepala kejaksaan negeri, ada Kodim, ya, ada ketua pengadilan. Banyak mereka. Tetapi ya mereka hanya asik dengan diri sendiri. Mereka tidak memperdulikan rakyat, ya. Mereka tidak berpikir bagaimana mengelola masyarakat ini. Ini kan momen yang bukan momen yang rutin, ya. Belum tentu 4 tahun ke depan ini Jokowi akan datang lagi. Inilah yang harusnya menempatkan peran serta masyarakat itu setara dengan peran pemerintah daerah dalam soal-soal seperti ini. Jangan masyarakat dianggap hanya sebagai objek. Makanya terjadi seperti ini. Kalau sosialisasi, karena rencana presiden datang ini kan sudah jauh sebelumnya sudah tahu, bahkan ditunda beberapa kali. Kenapa tidak dipersiapkan dengan baik? Karena kita di sana itu kan jalan satu-satunya. Kalau ada 2-3 jalan, presiden bisa disiasati putar jalan lain. Jadi dicari dengan rumus apapun, peristiwa kemarin itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran protokol kesehatan. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Kenapa? Ya itu tadi, masyarakat antusias, spontan. Bayangkan ada yang jalan, ada yang kumpul tidak pakai sepatu, sendal, ada yang hanya dengan sarung, tidak pakai baju, semua kompak di situ. Jadi antusias masyarakat, ya, kemampuan masyarakat dengan budayanya yang bermacam-macam itu tidak dikelola. Padahal ini momennya. Tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Bisa, siapa bilang tidak bisa?